terbuang waktunya, maksud saya supaya tidak terbuang, maka saya bisa memulai saja materi kita ini, melanjutkan materi yang kemarin ya. Saudara sekalian, bicara administrasi pembangunan, pokok perhatian kita tentu adalah bagaimana administrasi itu bisa dijalankan dalam bentuk nomotetis, atau nomotetis itu adalah dari sisi keilmuan akademisi, dan secara ideografi adalah dari sisi pengalaman praktek di lapangan. Jadi praktisi, dari sisi nomotetis ini memang perlu dikembangkan oleh kita sebagai seorang akademisi, apalagi calon doktor. Itu membutuhkan suatu, katakan, critical scientist dalam konteks untuk membangun kehidupan dinamika daripada pemerintahan. Dan kita membutuhkan hal tersebut karena di sisi lain kita mungkin bagian daripada birokrasi pemerintahan dalam konteks sebagai PNS atau ASN ataupun pejabat lainnya. Tetapi di sisi lain kita juga secara pribadi dalam konteks individu ini dipisahkan. Kalau Anda sebagai seorang ilmuwan, karena begitu Anda masuk di program doktor ini kan sebagai kandidat doktor, maka sebagai seorang ilmuwan dan patut untuk terus mengembangkan, dan bahkan dalam program doktor ini diharapkan oleh saya sebagai pendiri program doktor di IPDN, saya berharap bahwa para alumni IPDN ini, khususnya program doktor, adalah bisa menjadi seorang ilmuwan yang praktisi, yang ilmuwan, yang seorang birokrat, dan ilmuwan, seorang tentu akademisi, maka bersinergi dia sehingga bisa lahir suatu inovasi baru dalam konteks melaksanakan tugas keharian. Jadi tugas keseharian itu dengan landasan teori-teori, Anda belajar dengan ilmu pemerintahan ini, maka diharapkan lahir suatu inovasi baru untuk bisa ada mencari solusi yang baik dalam menangani masalah pemerintahan ini. Ya. Karena pemerintahan itu pasti ada masalahnya, dan setiap masalah kita harus cari solusinya. Dan solusi itulah yang diharapkan akan terdorong oleh semangat inovasi yang kuat melalui kreativitas, daya pikir yang agility, yang cerdas, dan juga memiliki capability dan ability atau kemampuan. Nah, dengan demikian maka berharap bahwa teman-teman bisa mengembangkan dua sisi. Satu, praktisi kerja di lapangan. Dua adalah bagaimana Anda bisa mengembangkan ilmu pemerintahan ini. Nah, dalam konteks administrasi pembangunan, maka bagaimana kita membangun suatu pemerintahan dengan administrasi yang baik. Administrasi yang baik itu dalam konteks good administration, sekarang kita dengan good governance, good corporate governance dalam konteks administrasi negara, karena kalau kita bicara administrasi negara itu sesungguhnya juga ya, kita bisa mengembangkan ya nanti saya akan coba ya ini saya share screen-nya. Nah ini apakah sudah bisa lihat dari apa namanya? Belum, Prof. Materinya saya mulai, Prof. Belum, tapi belum ini bahannya, belum di bahannya. Tapi komputernya udah kelihatan, Prof. Oh, bahannya belum terlihat ya? Belum kelihatan. Tapi komputernya udah terbuka, Prof. Oh iya, tapi itu belum bisa terlihat ya. Bentar dulu. Ya sambil jalan dulu ya. Sudah bisa? Sudah terlihat, Prof. Sudah terlihat, Prof. Sudah ada. Oh ya. Sudah ada. Ya. Ya, jadi kita coba dulu bagaimana
masa depan kita dalam sebuah sistem administrasi negara yang membutuhkan teknologi, yang membutuhkan satu sistem achievement imagery. Achievement imagery itu dalam konteks dengan task imagery dan unrelated imagery. Kalau achievement imagery lebih pada penekanan kemampuan human resources atau sumber daya manusianya, dan task imagery adalah lebih pada penekanan bagaimana tugas-tugas yang diberikannya, yang memiliki tugas dan fungsi yang bisa dilakukan dengan berinovasi terus, ya. Sedangkan unrelated imagery itu lebih pada bagaimana pengalaman yang sudah diperolehnya untuk bisa dijadikan ke depan, bagaimana pengalaman sekarang sebagai seorang calon doktor, dan kemudian materi-materi yang diterima mulai ditulis dan seterusnya, sehingga nanti bisa menjadi achievement imagery tadi. Nah, bagaimana kita konteksnya dengan teknologi sebagai suatu pengembangan dari alat untuk bisa membantu bagaimana kita terkait dengan sarana prasarana dan sebagainya. Tetapi paling tidak teknologi itu kan diciptakan oleh manusia, dan tentu sangat tergantung kemampuan manusia dalam menggunakan teknologinya itu sendiri. Tapi dalam konteks bagaimana kemampuan manusia itu kan ada batasnya, ya. Batas itu dua tantangan besar di dalam pembangunan. Yang pertama adalah dengan autoplastis. Kalau kita bicara autoplastis, maka sumber daya potensi alam itu memiliki kemampuan yang besar yang belum bisa dikelola oleh manusia dengan kemampuan yang ada. Artinya apa? Bahwa kita memang membutuhkan suatu pekerjaan-pekerjaan yang harus terus belajar, karena banyak hal yang belum kita ketahui dari kondisi alam ini. Ya, jadi autoplastisnya. Kalau allplastis itu adalah konteksnya bagaimana kemampuan manusia itu sendiri dalam mengelola alam sesuai kemampuan yang dimilikinya. Jadi kemampuan itu adalah bagaimana misalnya supaya tidak hujan besar di Jakarta, maka dibuatlah ciptaan supaya awan yang sangat berat untuk menurunkan hujan tadi diturunkan di tempat lain atau diatur, ya, dengan teknologi seperti itu. Ya, itu bisa saja dilakukan. Tapi kalau sudah batas-batas tertentu, ini tidak mungkin manusia bisa melakukannya dengan teknologi yang sekarang. Mungkin suatu saat butuh teknologi baru, dan bahkan sampai kapanpun teknologi yang terbaru pun, sampai kapanpun tidak akan bisa melewati batas-batas kemampuan manusia itu sendiri. Nah, saya kira inilah yang seharusnya yang tidak dimiliki oleh kita, dan itu dimiliki oleh Tuhan. Ilmu Tuhan, ilmi. Nah, kalau ini sudah menjadi suatu cara berpikir kita, maka kita tetap belajar, tetapi dengan batasan tertentu kita harus selalu berdoa pada Tuhan bahwa kita terus berupaya dan jangan merasa sok atau jangan merasa semua tahu. Artinya bahwa kita harus terus banyak belajar, karena kemampuan yang kita miliki ternyata masih sangat kecil sekali, seperti air, setitik air di lautan, kira-kira seperti itu. Maka kita semua harus banyak belajar tentu, ya, walaupun dengan teknologi yang begitu bagus. Kemudian kesejarahan arti pemerintahan dan administrasi sendiri, memang kita melihat bahwa pemerintahan itu merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan untuk bisa melindungi, memberikan kesejahteraan, melayani, dan memberikan bagaimana masyarakat itu bisa hidup dengan baik, ya. Itu juga bagian dari tugas fungsi pemerintahan yang begitu sangat luas.
Karena itulah maka reformasi formulasi birokrasi, nah itu dibutuhkan terus-menerus ya. Sehingga pemerintahan juga harus dilengkapi dengan kemampuan dan kekuatan serta memiliki landasan hukum tentang bagaimana keuangannya, pajaknya, keamanannya, keadilannya, dan kekuatan-kekuatan yang lain. Saya kira ini adalah suatu hal yang menurut saya penting karena sesungguhnya pemerintahan itu begitu sangat luas. Kalau kita bicara ilmu pemerintahan itu sebenarnya mempelajari semua bidang ilmu. Bestuur is omse overhead bedrijf. Jadi pemerintahan itu melewati batas-batas dari hal-hal yang kita ketahui dalam konteks pengetahuan yang ada. Jadi hampir semua ilmu itu sebenarnya bagian daripada pemerintahan. Makanya pemerintahan di Indonesia saja misalnya, itu dibagi per bidang-bidangnya masing-masing. Ada kementerian-kementerian yang menangani masalah ekonomi, yang menangani masalah kehutanan, yang menangani masalah kesehatan, yang menangani masalah perencanaan, yang menangani masalah pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Itu bagian daripada pemerintahan. Jadi kalau Anda belajar pemerintahan tuh, ya semua kementerian, semua kehidupan di satu negara itu bagian daripada pemerintahan. Sekarang apa sih yang bukan bagian daripada pemerintahan? Kalau kita belajar pemerintahan dalam arti yang luas begitu mencakup semua kehidupan manusia. Nah, itulah pentingnya kita memahami sebagai seorang kandidat doktor pemerintahan ya, yang begitu sangat luas, termasuk juga politik dalamnya, termasuk juga hukum di dalamnya. Semua itu bagian daripada pemerintahan. Nah, itulah makanya dinamika dalam reformasi demokrasi, pemerintahan, kekuasaan politik itu akan terus berkembang dinamikanya. Ya. Nah, selanjutnya juga bagaimana proses administrasi negara ini dengan pemerintahannya, baik administrasi perusahaan, administrasi pemerintahan dalam arti yang luas. Ini itu sebetulnya menjadi bagian hal-hal yang menurut kita perlu kita pelajari. Termasuk proses kegiatan satu negara yang terdiri dari unsur sipilnya, unsur militernya, unsur kepolisiannya, semuanya aparatur. Itu adalah bagian daripada pemerintahan. Nah, kalau kita bicara administrasi sipil dalam konteks proses administrasi pembangunan itu apa saja? Tentu dilaksanakan oleh presiden. Jadi kalau gitu presiden seorang sipil, iya. Walaupun bisa latar belakangnya militer, bisa latar belakangnya bisnis, bisa latar belakangnya seorang ahli agama, bisa latar belakangnya ahli-ahli tertentu, tapi dia adalah jabatan sipil dan tentu jabatan politik. Ya. Jadi bagaimana kita melihatnya seperti misalnya selaku menteri, pimpinan maupun non-kementerian, pimpinan BUMN, WED, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa. Itu adalah bagian daripada administrasi sipil, administrasi pemerintahan. Nah, bagaimana kita melihatnya dari sisi militer misalnya? Karena administrasi juga dalam pembangunan mencakup administrasi militer. Merupakan proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh personil maupun oleh unsur-unsur pejabat dalam lingkungan militer tentu. Ya, kemudian juga keterkaitannya tentu militer itu sendiri dengan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan. Saya kira itu juga merupakan bagian daripada administrasi militer. Tentu administrasi pembangunan ini lebih banyak berorientasi pada perubahan-perubahan yang diarahkan untuk yang lebih baik dan bagaimana kita merubah pemerintahan-pemerintahan yang lebih baik tadi dalam konteks administrasi pembangunan, maka dibutuhkan adanya suatu katakan ya kemampuan, ability untuk secara profesional itu dimulai dari assessment penerimaannya ya, dan penempatannya ya sesuai bidangnya. Tapi kenyataan ini sulit untuk bisa kita terapkan secara career. Sistem merit kita ini belum berjalan dengan baik dalam konteks administrasi pembangunan ini karena sistem merit dalam konteks apakah militer, apakah sipil
itu membutuhkan satu proses pendewasaan dalam berdemokrasi. Karena kita sistemnya kan dalam konteks ini, misalnya kekuasaan politik itu lebih dominan untuk bisa menguasai dalam konteks jabatan-jabatan karier. Nah, itulah sesungguhnya bagaimana administrasi sumber daya manusia, SDM, ini bahkan mungkin juga kita suatu saat ya kita harus tahu tentang administrasi bisnis itu sendiri. Bagaimana administrasi bisnis ini lebih berorientasi pada upaya bagaimana diperoleh dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Strategi untuk memperoleh keuntungan itu tidak mungkin berhasil manakala tidak tidak ada suatu upaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen atau pada talent dan masyarakat. Oleh karena itu banyak belajar terkadang administrasi pemerintahan ini pada administrasi bisnis. Di Amerika, Eropa, mengapa begitu lebih maju administrasi bisnis ini? Karena orientasi bisnisnya itu lebih mengutamakan pada pelayanan supaya mereka lebih dilayani dengan baik sehingga memperoleh sesuatu yang diharapkan. Nah, kita terkadang di pemerintahan ini memberikan pelayanan tetapi terkadang ingin dihormati dengan tentu ingin dilayani terkadang. Nah, ini kesalahannya di situ. Jadi ya sebenarnya kalau aparatur pemerintahan sipil maupun militer yang digaji oleh APBN oleh rakyat sebenarnya adalah juga ya pelayan yang harus memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi bukan hanya personil yang bergerak di bidang bisnis saja begitu ya. Kemudian kita sedikit mengambil bagaimana urusan pembangunan ditinjau daripada administrasi internasional ya. Karena hubungannya dengan bagaimana administrasi internasional ini. Sebelumnya saya ingin ngecek dulu apa masih bisa dimonitor suara saya. Bisa, Prof. Bisa, Masih, ya? Prof. Jelas. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Terima kasih. Dan kalau kita bicara tentang administrasi internasional, memang kita tidak lepas dari masalah-masalah yang terkait dengan bagaimana perkembangan yang begitu sangat cepat, ya dengan di era teknologi, era globalisasi, era globus, ini ternyata terpenetrasi oleh satu kondisi yang sangat kuat karena teknologinya juga sangat maju. Ya. Dalam kehidupan kenegaraan, khususnya di negara-negara berkembang, telah dibentuk kelompok-kelompok perdagangan sehingga lahirlah restrukturisasi global seperti World Trade Organization atau WTO, yang merupakan perwujudan dari putaran Uruguay dan seterusnya sampai pada seperti ASEAN, Free Trade Area, AFTA, North America, Free Trade Area, NAFTA, Europe dan sebagainya. Itu sebuah administrasi dalam konteks antar negara begitu ya. Jadi begitu luas kita belajar tentang administrasi internasional. Tapi kita juga akan membatasi bagaimana administrasi pembangunan dalam konteks pengembangan studi manajemen. Karena memang kalau kita lihat esensi daripada administrasi, maka tidaklah dapat dipisahkan administrasi itu dengan manajemen. Gitu ya. Nah, manajemen itu sudah ada sejak manusia lahir. Bagaimana kita melihatnya begitu sangat tua manajemen itu sendiri? Ya, karena membutuhkan perlunya suatu pengetahuan agar kita bisa melihat pada diri kita fungsi-fungsi itu dianalogkan seperti ada dalam tubuh kita, fungsi mata, fungsi hidung, fungsi telinga, fungsi mulut, ya itu semua adalah karena memang pengertian-pengertian yang dianalogkan dengan tubuh dan seterusnya. Saya ambil contoh manus, itu bahasa Latin berarti tangan. Manus itu tangan. Bahasa Latinnya manus, kata manus ya, itu tangan. Kemudian mano, itu kalau lihat bahasa Italianya itu adalah juga berarti tangan, mano itu. Terus kalian manage, baik bahasa Latin, Italia, Prancis, itu artinya mengendalikan, memerintah kerja, ya, mengendalikan kerja.
Kemudian ada juga orang mengartikannya manajemen itu dengan manegio. Manegio itu bahasa Italianya adalah manegio itu pengurusan, mengurus itu manegio. Kemudian manegiare, bahasa Italia itu artinya melatih kuda. Bagaimana memindahkan langkah-langkah kaki, bagaimana menggerakkan kaki, bagaimana belok kiri, belok kanan. Nah, itu namanya manegio. Manegiota. Nah, itulah sebenarnya sesungguhnya manajemen dalam bahasa Indonesia ya, sering diorientasikan pada kepemimpinan, ketata laksanaan, pembinaan, penguasaan, pengurusan, pengendalian, dan juga ya tentu bagaimana manajemen itu dalam konteks mengendalikan sesuatu organisasi dan seterusnya. Sebagai pelengkap dalam pengertian administrasi pembangunan, di sini juga manajemen mempunyai esensi bagaimana melihatnya, menggerakkannya, kelompok-kelompok orang, mengerahkannya untuk bisa dilakukan secara efektif maupun secara efisien. Jadi sesungguhnya administrasi itu sendiri mengandung manajemen agar pergerakan-pergerakan yang dilakukan itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka bagi bangsa Indonesia itu adalah bagaimana sejak pernyataan proklamasi 1745 mengisi proses pembangunan bangsa diperlukan kemampuan manajemen yang bersifat dinamis. Misalnya kebijaksanaan tentang strategi dekonsentrasi, desentralisasi, deregulasi, debirokratisasi, desentralisasi. Itu kan sebenarnya adalah asas-asas dalam konteks kebijaksanaan strategi daripada pemerintahan, ya, dari mulai tingkat pusat memberikan pendelegasian kepada daerah. Itu juga membutuhkan manajemen. Manajemen pemerintahan dalam era globalisasi ini adalah, apalagi di era pandemi ini, itu dapat membuka peluang-peluang kreativitas masyarakat dan memacu partisipasi masyarakat dalam mewujudkan bagaimana kemandirian bangsa ini, dan bahkan mungkin kita membutuhkan suatu inovasi dalam konteks menjadi negara maju dari negara berkembang. Nah, kita punya rencana 2045 harus sudah menjadi negara maju. Nah, apa menunggu negara maju ini sampai dengan nanti tahun 2045? Ya tidak, harus dari sekarang untuk bisa mencapai tahun 2045 menjadi negara maju. Ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan saat ini, ya. Kalau kita memperhatikan sistem dalam konteks manajemen administrasi pembangunan di sini, maka kita harus melihatnya fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen itu mencakup bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana pengendalian, bagaimana pengawasan, ya. Itu pergerakan, kontrol, pengawasan itu dibutuhkan. Nah, sekarang unsur-unsur itu apakah sudah berfungsi? Itu bagian daripada pembangunan. Kalau sudah berfungsi dengan baik, maka pembangunan tentu akan baik diharapkan, sesuai dengan harapannya tadi. Maka pembangunan itu sendiri yang pada dasarnya adalah sebuah perubahan menuju lebih baik, itu namanya pembangunan, sebuah perubahan, satu gerakan untuk merubah yang lebih baik, itu yang namanya pembangunan. Itu tidak mungkin ya tanpa digerakkan dengan cara-cara perencanaan yang baik, dengan pengawasan yang baik, pengendalian yang baik. Nah, inilah semuanya membutuhkan satu proses yang dapat memberikan bagaimana langkah-langkah atau struktur kinerja melalui SOP dan sebagainya untuk bisa dijalankan dengan baik. Saya kira sampai di sini ada hal yang mau bisa disampaikan, karena ini kelihatannya ini Pak Joko juga dari KBN sudah hadir ya, Pak Joko. Ya, Prof. Ya, terus juga kalau saya lihat di sini absen ini ya Pak Abdul Rahman, apakah sudah hadir? Pak Aji, Ali Riza, alias Gorbi, Amanah Asri. Siap, Prof. Ada ya? Siap. Amanah Asri ada. Kemudian Ali Risa, Prof, ya ada.
Ali Risa ada? Oh, ada Pak Ali ya. Saya ada Pak Prof. Hadir. Oh, Afi ada? Afi Risdianti. Ya, kemudian juga Dewi. Hadir. Puji Rahayu. Hadir, Prof. Ada ya. Joko Triono ada tadi. Iya, Pak. Pak Edi Suleman. Pak Eko. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Ada ya? Ada. Evi Ardini. Hadir, Prof. Eva Siti Husaeva. Ya, hadir, Prof. Hadir, Prof. Fajar. Ya, mohon videonya diaktifkan ya Pak supaya bisa lihat. Faisal Sarif. Faisal Sarif tidak ada ya. Ya, jadi saya lihat sudah masuk, Prof. siapa yang belum saya sebut Ya, tadi? Prof. Izin, Prof. Izin, Prof. Izin, Prof. Marwa, Prof. Iwan Santoso, Prof. Izin, Marwa, Prof. Oberlian, Prof. Hai, Ramayanti, Prof. Aswan Boris. Ya, Jumat Muhammad ada. Aswan Boris. Abdurrahman, Prof. Selvi. Afi Rizdianti, Prof. Aira Mayati. Hadir, Prof. Tadi sudah ada ya, saya lihat tadi ya. Marwah. Hadir, Prof. Siap. Latif. Iwan Nah, Santoso, Prof. kira yang hadir di sini terlihat juga ini. Iwan Santoso, Prof. Pak Arif, Ibu Eva, ya. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Juga Pak Rahman, Pak Iwan Santoso, Pak Iwan Edi, Santoso, Prof. Pak Yati, Iwa, Afi, Prof. Santoso, Abdurrahman. Asri, hadir, Prof. Ya, oke. Haji Nah, Sulaiman hadir, Prof. ya, Asri ada ya? Ada, Prof. Nah, Izin. terima kasih. Ya, saya kira itu adalah. Saya nggak dipanggil, Prof. Nata Negara, Prof. Oh, iya. Sama saya, Prof. Saya hadir, Prof. Ya, oke. Ya. Saya kira ya, terima kasih semuanya ya. Ini Pak Ali Riza, hati-hati kena ada di mobil ya. Siap di belakang, Prof. Ya, hati-hati ya. Oke. Kita setengah harus sudah selesai nih. Jadi kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Dan, saya sangat berharap juga nanti para peserta bisa mempelajari buku referensi tentang apa namanya manajemen perubahan dan strategi. Ya, itu juga baik untuk dipelajari karena di situ juga ada bagaimana mempelajari manajemen dalam perubahan-perubahan sehingga bagaimana manajemen dalam administrasi pembangunan. Kemudian analisis, visual-analisis dalam pembangunan juga Anda bisa menggunakan ASOKA, Ability Strong, Opportunity, Culture, dan Agility. Saya kira sebagian sudah punya, silakan dikembangkan. Dan pengembangan studi manajemen itu selalu baru biasanya karena tetap berpegang pada dasar-dasar bagaimana dinamika kehidupan yang begitu sangat cepat berubah, apalagi didorong oleh teknologi yang begitu sangat cepat ya. Oleh karena itu memang bagaimana manajemen ini bisa dipelajari secara baik dalam mengembangkan sistem ya. Pak Oberlian ini di mana posisinya? Di Jakarta, Prof. Oh ya. Hormat, Prof. Sinaga Adong ya.
Iya, Prof. Adong di sini. Baik, Prof. Nah, kita mau melihat sisi lain dengan walaupun hanya 10 menit lagi, kita ingin melihat bagaimana manajemen perubahan dalam adaptasi pembangunan, bahwa sesungguhnya perubahan itu kan suatu keniscayaan, bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Pergerakan dalam perubahan itu setiap saat itu terjadi pada diri kita. Usia pun begitu terjadi pada diri kita. Pada saat kita sekarang kuliah ini, dengan nanti sore atau nanti malam, pasti kita sudah lebih tua usianya dibanding dengan sekarang, apalagi untuk besok. Nah, sekarang masa perubahan ini, apakah ada manfaat dalam mengembangkan dinamika kehidupan kita? Itulah harapannya bagaimana pengembangan dari perubahan-perubahan ini dalam konteks adaptasi pembangunan itu bisa membawa kita itu manfaat besar, sehingga waktu tetap berubah, usia tetap bertambah, tetapi kehidupan lebih baik. Nah, itu yang harus diharapkan. Bagaimana supaya lebih baik tadi? Memanage. Harus ada manajemen dalam diri kita sendiri. Itulah pentingnya bagaimana manajemen ini dikelola secara baik, ya tentu dengan terus kita melalui proses pembelajaran seperti ini. Karena dalam proses studi manajemen di dunia ini, tentang manajemen perubahan itu pengembangannya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia itu sendiri, sangat ditentukan oleh human resources. Bagaimana mengelola human natural, pengembangan daripada sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya, ya, natural resources-nya. Nah, inilah makanya pembinaan kewenangan dan tanggung jawab kepada seorang, baik sebagai operator pemerintahan ataupun sebagai pelaksana, sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk mengendalikan pemerintahan. Ini semuanya adalah diartikan sebagai sebuah proses bagaimana administrasi ini dijalankan dengan manajemen yang baik. Makanya dalam pengembangan manajemen itu diperlukan kajian-kajian tentang aspek-aspek, misalnya manajemen ilmiah, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, perilaku manusia, moral, etika, ya, dan pengembangan atau pembangunan administrasi pembangunan manusia itu sendiri, bahkan bangunan manusia seutuhnya itu seperti apa. Saya kira ini adalah suatu penetrasi pentingnya bagaimana teori manajemen dan perubahan dalam administrasi pembangunan dengan penetrasi globalnya tetap berpijakan pada culture atau budaya daripada bangsa kita sendiri dan bahkan budaya dalam diri kita masing-masing, karena sesungguhnya yang namanya culture itu kan dimiliki oleh kita perorangan, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Izin, Prof. Tanya, Prof, izin. Nah, silakan, ya. Oke, terima kasih, Prof. Mengenai perubahannya begitu cepat, kami kebetulan dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Prof. Jadi kan kita selalu berpatokannya pada Kementerian BUMN. Dalam arti sekarang ini yang menjadi perubahan luar biasa di SDM memang mengenai akhlak gitu. Jadi ada akhlak gitu ya. Nilai-nilai core value-nya itu adalah akhlak di semua BUMN harus menerapkan hal yang sama di semua. Jadi itu adalah perubahan yang luar biasa pada visi dari seorang menteri atau mungkin juga dari presiden gitu, Prof, ya. Ya, betul. Jadi apakah kalau yang perubahan yang selalu
cepat gini nih, apakah akan sebenarnya bisa diukur, Prof? Saya belum bisa membayangkan bahwa ini sesuatu yang akan bisa jadi unggulan atau ini bisa kalau misalnya jadi suatu disertasi gitu, Prof. Ya, apakah ini bisa jadi suatu disertasi yang bagus karena ini kan masih baru gitu, Prof. Sesuatu yang belum bisa dilihat hasilnya ke belakangnya seperti apa. Bagaimana pendapat Profesor? Ya, saya kira ini suatu pemikiran yang baik karena tadi saya dimulai dengan bagaimana sesungguhnya kalau kita ingin mengembangkan suatu ilmu yang bisa lahir dari praktisi, ya karena sesungguhnya ilmu kan harus diterapkan. Nah kalau ilmu yang nggak bisa diterapkan kan katakan itu bukan ilmu yang bermanfaat, mungkin bukan ilmu juga. Tapi dalam konteks tadi kita bicara tentang akhlak, itu tidak lepas dengan panggilan hati. Artinya akhlakul karimah itu ada di dalam hati sebenarnya. Dan bagaimana kita mau menggalang karyawan-karyawan di lingkungan badan usaha milik negara ini dengan kesadaran yang tinggi karena ada dua fungsi. Fungsi pertama dia adalah orang pemerintah kan. Kedua, di sisi lain pemerintah mengendaki BUMN itu harus memperoleh hasil yang besar. Artinya untung yang besar dalam arti memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, tapi memperoleh keuntungan, sehingga keuntungan yang besar itu tadi, apakah melalui tantim dan sebagainya, itu untuk memberikan supporting pada APBN. Nah, kalau hanya mengejarnya tantim, kemudian dalam konteks pelayanannya dikurangin dengan baik pada masyarakat, itu mungkin sesaat bisa. Tapi untuk kontinuitas kesinambungannya sulit. Maka suatu perubahan yang terjadi seperti tadi itu harus ada landasannya. Landasannya itu adalah NKRI bagaimana tetap ya utuh dan masa depan harus lebih baik. Ya. Itu adalah bagaimana memerankan generasi-generasi sekarang untuk masa yang akan datang. Karena pemerintahan bisa silih berganti, menteri BUMN bisa berganti, presiden juga bisa berganti, tetapi pemerintahannya kan harus terus berproses. Ya. Oleh karena itu, seorang yang memiliki katakan berakhlak tadi, maka dia harus memiliki hati yang bersih, berintegritas, adanya suatu sistemabilitas yang berkelanjutan, kemudian juga memiliki loyalitas kepada dirinya, karena dirinya itu diawasi oleh Tuhan, bukan loyalitas itu karena pimpinan semata, tidak, tetapi juga selain pada pimpinan, utamanya adalah kepada Tuhan. Inilah yang berakhlak, bermoral, beretika. Ya. Oleh karena itu memang kalau itu diterapkan dalam kepemimpinan seperti itu, bisa saja lahir suatu inovasi bagaimana membangun sumber daya manusia badan usaha milik negara yang sekarang sedang dikembangkan melalui talentnya yang ada di lingkungan SDM ini. Dan saya begitu merasa yakin bahwa BUMN ini sebenarnya adalah roda penggerak pembangunan negara Republik Indonesia. Karena pegawai negeri, sipil, militer, sebagian itu gajinya itu adalah dari hasil BUMN. Karena itu masuk ke dalam APBN kan. Jadi itu adalah dibutuhkan dalam bekerja di lingkungan BUMN seperti itu. Bagaimana melayani, bagaimana ada korporasi yang baik, langkah-langkah kolaborasinya, memiliki optimisme yang kuat. Sudah waktunya BUMN kita ini, kementeriannya memiliki visi misinya untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju.
bukan hanya 5 tahunan dan jangka pendek tahunan, bukan hanya untuk mengejar mengamankan Presiden 2004 supaya aman selesai, bukan. Tapi itu adalah bagian yang memang harus berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, inilah kalau menurut saya bisa saja bahwa akhlak yang tadi disampaikan oleh Anda itu dalam konteks BUMN bisa saja mungkin dari sisi kepemimpinan ya, leadership dan mungkin manajemennya. Saya sangat mendukung kalau Anda mau mengembangkan itu, boleh ajukan pada saya tentang kepemimpinan. Jadi misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap birokrasi di lingkungan badan usaha milik negara di PT apa? Tentu PT BUMN ya tentu. Ya. Jadi boleh Anda bicara induktif secara general, tapi nanti deduktifnya dalam konteks untuk menyimpulkan di fokus penelitian Anda di program dokter. Saya senang kalau Anda mau mengembangkan itu, karena BUMN yang berakhlak dalam konteks bagaimana menanamkan sumber daya manusianya, karena sebenarnya bukan BUMN yang berakhlak ya. Kalau BUMN yang berakhlak itu tidak mungkin. Jadi apanya yang berakhlak? Manusianya. Ya, bukan BUMN. BUMN itu lembaga. Jadi manusia yang berakhlak di BUMN gitu loh. Ya, Pak siapa tadi dari BUMN tadi? Joko, Pak Prof. Pak Joko. Mau izin Prof, ini itu bagus Pak Joko ya. Pak Joko di BUMN di mana di kementeriannya? KBN, Pak. Oh, KBN. Oh, Joko KBN. Ya. Ya boleh itu. Ya, mohon izin Prof. Jadi akhlak itu sebenarnya adalah singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Prof. Jadi ada nilai-nilai. Iya, itu singkatan berakhlak kan itu. Betul, Prof. Itu. Prof. Iya, kan berakhlak itu sendiri kan dalam arti itu kan disingkatkan oleh beliau seperti itu. Ya. Tapi dalam konteks berakhlak itu adalah sumber daya manusianya. Gitu. Ya. Artinya hubungannya dengan ilmu pemerintahan itu bisa masuk, Prof. Ya? Pasti masuk. Itu bagian daripada pemerintahan. Sekarang ilmu apa yang bukan bagian dari pemerintahan? Boleh tanya pada saya. Pemerintahan itu dalam konteks bestur, isomse overhead bedrift, itu seperti yang kita lihat ini negara ini. Negara ini lihat pemerintahan. Pemerintahan itu semua kementerian itu pemerintahan itu. Lembaga-lembaga non pemerintahan itu pemerintahan itu. Militer itu pemerintahan. KBN itu pemerintahan, BUMN itu pemerintahan. Semua kementerian itu pemerintahan. Jadi ilmunya ya ilmu pemerintahan. Mau bicara ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, itu bagian daripada pemerintahan. Kalau kita belajar pemerintahan dalam konteks yang luas. Bestur is overhead bedrift tadi. Ya. Jadi kalau Anda sekarang masuk di program dokter pemerintahan, ilmu apapun, apakah Anda sarjananya, magisternya dari agama, dari ekonomi, dari engineering, dari pasti bagian daripada pemerintahan. Boleh Anda tanya pada saya, ilmu apa yang menurut Anda yang bukan bagian dari pemerintahan? Boleh tanya pada saya. Ya. Jadi pasti cakupan dari ilmu pemerintahan. Ya. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Prof. Meyakinkan ya. Nah, kalau tidak yakin tanya pada saya. Mudah-mudahan saya bisa sharing. Siap. Ya. Siap. Makasih Pak Joko. Pak Oberlian Sinaga mau tanya? Siap, Prof. Baik, saya kira waktunya sudah habis ya. Baik, Terima Prof. kasih. Ya, Kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya mengikuti kuliah saya ini, dan mudah-mudahan Anda bisa mengikuti sampai selesai ya di program dokter ini. Amin. Ya. Amin. Ada kesulitan, Anda bisa menuliskan, boleh tanya pada saya, Pak, saya ada kesulitan di program dokter, boleh. Asal jangan minta uang aja pada saya. Sama, Kalau Prof. minta dapat gimana supaya bisa terus, nah itu boleh. Siap, Prof. Mari kita berbagi untuk bisa
agar Anda bisa melanjutkan ya. Terima kasih. Jadi ingat kata-kata saya. Apapun jabatan Anda sekarang, itu tidak akan ditulis di apa namanya, di nisan ya. Kalau Anda mati, kalau kita mati. Tapi kalau sudah dokter, misalnya Dr. Edi Sulaiman, nah itu ditulis di situ. Dr. Oberlian Sinaga, dokter siapa lagi, bisa. Tapi kalau Edi Sulaiman, mantan kepala bagian umum misalnya, mantan direktur ini, mantan dirjen ini, tidak ditulis itu di nisan itu. Tapi kalau Dr. Edi Sulaiman ada tuh. Baik, saya kira ini menyemangati saja ya. Terima kasih, Saya Prof. untuk menyemangati sekarang Anda teruskan harus sampai selesai ya. Amin. Siap, Terima kasih, Prof. Prof. Maaf ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat saya untuk semuanya. Sekian. Sehat ya, Prof. Sehat selalu, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi om. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.